Hai, kembali lagi dengan gua Felix dari Midas.id. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Warren Buffett dan bagaimana caranya Warren Buffett bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia dari investasi saham. Nah, penasaran bagaimana step by stepnya Buffett melakukannya? Tonton terus sampai habis. Oke, Warren Buffett dijuluki sebagai The Oracle of Omaha dan juga adalah salah satu investor tersukses dan terkaya di dunia. Warren Buffett lahir pada 30 Agustus 1930 di Omaha. Nah, di masa kecilnya si Buffett ini tuh suka sekali dengan angka dan juga senang menghasilkan uang. Jadi dalam beberapa kesempatan Buffett kecil itu sering menjual Coca-Cola dari toko kelontong milik kakeknya keliling ya, kemudian juga jualan koran, kemudian juga pernah uh, memasang meja pinball di beberapa barbershop. Nah, dari aktivitas bisnis yang kecil-kecilan itu, Buffett itu akhirnya ya makin terkumpul uangnya. Nah, suatu hari pada usianya ke-11 tahun, Buffett membeli saham pertamanya bernama Cities Service Preferred. Nah, saham ini dibeli Buffett di harga $38 ya. Jadi $38, kemudian nggak lama kemudian harga sahamnya turun menjadi $27. Nah, pada saat itu Buffett bukan hanya menginvestasikan uangnya sendiri tapi juga uang saudara perempuannya, dan pada saat itu saudara perempuan sudah mulai panik. Tapi Buffett meskipun tetap panik tapi dia tetap bersikap tenang, dan akhirnya ketika harga sahamnya berbalik ke $40, Buffett menjual sahamnya di City Service Preferred itu. Jadi itu pada tahun 1942 ya, nggak lama setelah Pearl Harbor. Nah, Buffett awalnya merasa senang karena bisa melewati momen yang sangat mencekam itu ya, ketika harga saham turun kemudian berbalik naik dan akhirnya dijual dengan keuntungan $2. Tapi nggak lama kemudian harga sahamnya terbang menjadi $200. Nah, dari pengalaman itu Buffett mengatakan bahwa dia belajar bagaimana caranya menjadi sabar. Jadi bagaimana sabar dan menunggu saham yang kita beli dan jangan terlalu take profit terlalu cepat gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya Buffett coba ke sana kemari gitu. Jadi Buffett coba ke sana kemari pakai metode awalnya. Buffett, kalau misalnya teman-teman pelajari, Buffett itu juga menggunakan nama technical analysis ya, mempelajari chart harga saham. Tapi selama 7 tahun perjalanan investasi kecil-kecilan itu tidak membuahkan hasil yang terlalu baik gitu. Dan akhirnya pada tahun 1949 Buffett membeli sebuah buku, yaitu Intelligent Investor karangan Benjamin Graham, dan juga ada buku Securities Analysis karangan Benjamin Graham dan juga David Dodd. Nah, awalnya Buffett muda itu mengira bahwa kedua orang ini tuh sudah meninggal. Tapi ternyata Buffett mengetahui bahwa kedua orang itu masih hidup dan mereka mengajar di Columbia University. Nah, bertepatan dengan itu Buffett juga akan masuk kuliah, dan Buffett itu awalnya ditolak di Harvard. Jadi bayangkan seorang Warren Buffett aja ditolak di Harvard gitu. Dan kemudian Buffett menulis surat kepada Benjamin Graham dan juga David Dodd mengatakan bahwa saya kira Anda sudah meninggal dan dia ingin belajar di Columbia University. Akhirnya Buffett enroll ke Columbia University dan belajar dari Benjamin Graham. Nah, dari bisnis kecil-kecilannya di masa lalu, Buffett akhirnya bisa mengumpulkan pada saat dia mau kuliah itu sekitar $10.000 ya. Jadi pada saat usia 21 tahun dia mengumpulkan sekitar $10.000. Dan dengan menggunakan uang itu Buffett mencoba untuk berinvestasi menggunakan metode yang sudah dipelajarinya dari Benjamin Graham ketika dia kuliah. Jadi Benjamin Graham itu menjadi gurunya Buffett waktu kuliah. Dan beberapa kali Buffett itu mengajukan diri, ya, jadi dia volunteer untuk bekerja sebagai asistennya Graham gitu. Dan Benjamin Graham juga beberapa kali menolaknya karena mengatakan bahwa Buffett terlalu overvalue menurut dia. Jadi Buffett tidak putus asa dan dia tetap terus belajar. Dan akhirnya setelah lulus, Buffett itu nggak langsung bekerja kepada Benjamin Graham, tapi dia kembali ke perusahaan milik ayahnya. Jadi ayahnya ini punya ayahnya Buffett ini adalah seorang anggota Kongres, dan juga dia punya beberapa bisnis. Salah satu bisnisnya itu adalah securities ya, brokerage, yaitu Buffett Falk and Company. Nah, Warren Buffett akhirnya setelah lulus dia bekerja di Buffett Falk and Company sebagai apa? Sebagai stock broker, sebagai pialang saham, sebagai broker lah. Nah, kerjanya ngapain? Kerjanya adalah nelfonin klien. Nah, cuma Buffett mengatakan bahwa dia tuh kurang cakep melakukan pekerjaan itu, dan klien terbesarnya Warren Buffett pada saat dia menjadi stock broker adalah tantenya sendiri. Nah, tapi di dalam 3 tahun dia proses menjadi seorang stockbroker itu, Buffett
semakin sering menganalisa perusahaan menggunakan metode-metode yang diajarkan oleh Benjamin Graham. Jadi Buffett itu dulu memiliki buku yang namanya Moody's Manual. Di situ ada 20.000 saham yang 20.000 halaman. Isinya tuh ya data-data keuangan di pasar saham gitu. Jadi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C semuanya ada di situ. Jadi Buffett kerjaannya dia memflip melihat-lihat dari halaman 1 sampai akhir, kemudian diulangi lagi dan nelfon-nelfon kalian dan memprospek lainnya untuk berinvestasi pada beberapa saham yang menurut Buffett itu sangat bagus. Dan pada saat momen itu Buffett menemukan yang namanya saham Geico. Nah, Geico ini adalah perusahaan asuransi yang menurut Buffett itu sangat baik. Dan Buffett pernah terbang ke headquarternya Geico dan menemui CEO-nya untuk bertanya mengenai bisnis asuransi. Dan untungnya CEO-nya pada saat itu ya dia cukup open ya dan menceritakan pada Buffett. Dan akhirnya Buffett mengatakan bahwa that experience itu memberikan Buffett head start untuk memahami bisnis asuransi. Nah, setelah 3 tahun bekerja di sekuritas ya, dalam tanda kutip sekuritas di luar negeri ya, di Amerika, akhirnya Buffett memutuskan untuk kembali menemui sang guru si Benjamin Graham. Nah, kali ini Benjamin Graham itu akhirnya mau ya bersedia untuk menjadikan Buffett sebagai analis di perusahaan milik Benjamin Graham, yaitu Graham Newman Corp. Nah, Graham Newman Corp itu adalah perusahaan pengelola investasi ya. Jadi itu adalah perusahaan investasi yang dikelola oleh Benjamin Graham. Nah, dari situ Buffett menemui beberapa teman-teman yang juga satu pemikiran dan satu doktrin terhadap Graham, yaitu ada Walter Close, kemudian ada T.D. Brown dan sebagainya. Jadi Buffett dari situ memiliki satu environment yang baik. Nah, setelah 2 tahun pada saat usia 25 tahun Buffett akhirnya kembali ke Omaha ya. Jadi kembali ke Omaha dan dia mendirikan namanya Buffett Partnership Limited. Nah, Buffett Partnership Limited ini adalah sebuah perusahaan investasi juga yang mengelola ya dana kelolaan partner-partnernya Buffett. Jadi Buffett punya sekitar, kalau nggak salah ada 11 partner ya. Saya lupa sih angkanya berapa, tapi seingat saya sekitar itu. Dan itu isinya adalah partner-partner dan kenalan-kenalannya Buffett yang mau berinvestasi. Nah, Buffett menggunakan metode apa? Buffett menggunakan metode yang disebut dengan cigar butt. Jadi cigar butt itu adalah perusahaan-perusahaan yang dijual sangat-sangat murah ya. Jadi kayak seperti puntung rokok yang di jalanan. Kemudian orang kira sudah habis tapi ternyata masih bisa 1 kali hisap lagi gitu. Nah, jadi itu adalah metode investingnya Warren Buffett pada awal-awal masa investasinya. Nah, selama 10 tahun CAGR itu berarti compounded annual growth rate dari metode tersebut menghasilkan 50% per tahun. Jadi selama 10 tahun itu Buffett mengatakan bahwa itu adalah the best period karir investasinya karena dia bisa achieve 50% CAGR gitu. Nah, setelah tapi ada satu momen ketika tahun 1959 Buffett melakukan sebuah kesalahan, yaitu dia membeli saham Berkshire Hathaway. Nah, pembelian Berkshire Hathaway pada saat itu menurut Buffett adalah masuk dalam kategori net investing. Jadi dijual di bawah net current asset value, sangat-sangat murah dan sebagainya. Tapi this is not a wonderful business. Ini bukan bisnis yang wonderful. Ini Berkshire Hathaway awalnya adalah perusahaan tekstil ya, jadi pemintalan. Dan pada saat itu ya mereka menutup tempat pemintalan satu demi satu ya. Akhirnya mereka melakukan repurchase, melakukan buyback saham tersebut. Nah, Buffett membeli saham itu karena perusahaan melakukan buyback. Nah, tapi suatu hari Buffett ditanya oleh manajemennya Berkshire Hathaway, pada harga berapa Anda mau melepas saham Anda? Cuman Buffett mengatakan bahwa saya akan melepasnya di harga $11,5 ya, $11.50 pada saat itu. Kemudian gak lama kemudian datanglah surat dari manajemen yang bersedia melakukan tender offer di harga $11,38. Nah, Buffett saat itu sangat emosi dan sangat marah dan merasa dicurangi karena awalnya dia mengatakan 11,5 tapi akhirnya datang 11,38. Dan dilakukan oleh Buffett adalah Buffett membeli kepemilikan terhadap Berkshire sehingga memegang kontrol terhadap perusahaan itu. Dan ketika itu dilakukan, Buffett baru sadar bahwa ketika dia melihat tekstil bisnis itu ini bisnis yang perlahan tapi pasti itu mulai mati gitu. Nah, jadi Buffett juga mengatakan bahwa keputusan itu keputusan yang emosional karena pada saat itu sebelum dia melakukan transaksi itu ternyata ayahnya meninggal. Jadi kalau teman-teman nonton biografinya Becoming Warren Buffett juga mengakui bahwa dia mungkin melakukan tindakan yang emosional dan dia merasa bahwa itu adalah kesalahan yang dilakukan untuk membeli saham Berkshire. Nah, kemudian pada tahun 1969, kok saya nggak salah 1969 atau 1968, Buffett menutup Buffett Partnership Limited. Jadi setelah 10 tahun dari pembelian Berkshire, dia menutup Buffett Partnership Limited dan mengembalikan seluruh uang kepada pemegang saham.
Nah, tapi Buffett tetap memegang kepemilikan terhadap Berkshire Hathaway dan dia masih tetap holding on to that business. Dan akhirnya ya Buffett Partnership Limited sudah lebur ya. Kenapa Buffett meleburkan hal itu, meleburkan Buffett Partnership Limited? Karena Buffett merasa bahwa dia tidak mampu menemukan saham yang cukup murah lagi. Karena pada saat itu Amerika itu sedang menghadapi yang namanya go-go era. Go-go era adalah era di mana ya ekonomi booming ya. Jadi setelah Great Depression 1929 ya pada tahun 1960 1970 itu adalah go-go era, di ekonominya sudah pulih, sudah recover dan sudah tumbuh dan harga saham juga booming gitu. Jadi Buffett menutup partnershipnya dan dia fokus ke Berkshire. Nah, ternyata Buffett berpikir bahwa dia bisa menggunakan menjual aset-asetnya Berkshire Hathaway ini untuk jadikan modal baru untuk apa? Untuk membeli perusahaan-perusahaan lain yang lebih prospektif, yang bisa menghasilkan cash lebih banyak. Karena pada saat itu satu persatu aset pemintalan itu dijualin semua. Dan ketika harus menjual dan menutup pabrik itu, Buffett merasa bahwa banyak sekali resisten dari serikat buruh, dari pekerjaannya ya, dan itu tuh membuat dia tuh tidak happy gitu melakukan. Jadi pada saat itu Buffett merasa bahwa membeli perusahaan yang murah dan biasa aja, yang murah dan biasa aja itu menghadapi banyak problem. Jadi dia baru bisa untung ketika aset-aset itu harus dijual, dan ketika aset itu dijual menghadapi banyak sekali masalah. Nah, kemudian pada tahun 72, pada saat itu Buffett sudah menjadi temannya Charlie Munger ya, dia sudah menjadi temannya Charlie Munger, tapi Charlie Munger pada saat itu belum menjadi partnernya Buffett di Berkshire. Nah, pada saat itu ada kesempatan datang dari perusahaan yang namanya See's Candy. Nah, See's Candy ini bukan perusahaan klasik Benjamin Graham ya, jadi bukan masuk dalam kriterianya Benjamin Graham. Dan pada saat itu si Candy ini dijual dengan harga $25 juta. Jadi seluruh bisnisnya $25 juta dan valuasinya sekitar 6 kali earnings, 6 kali PE dan juga 3 kali book value. Jadi PE-nya 6 kali, PBV-nya 3 kali. Nah, Buffett merasa bahwa membeli perusahaan di atas book value-nya itu nggak ada margin of safety menurut dia. Tapi Charlie Munger tetap meyakinkan Buffett bahwa this company ini, Sisken ini perusahaannya bagus banget dan dia bisa tetap growing tanpa adanya capital tambahan. Jadi fokus pada earning power dari bisnis tersebut. Dan akhirnya Buffett agree untuk membeli Sisken dengan harga $25 juta. Dan sampai 2018 ya, kontribusi SIS terhadap income dari Berkshire itu sudah menjadi $2 miliar. Jadi dari 25 juta menjadi $2 miliar itu adalah angka yang sangat luar biasa ya. Jadi 25 juta ke 2 miliar berarti 100 kali lipat di dalam berarti itu 100 bagger gitu sebenarnya. Dan pada saat itu Buffett merasa bahwa membeli company yang hebat seperti SIS ini mengubah paradigmanya. Jadi awalnya Buffett itu fokus mencari saham yang murah ya, dijual di bawah net asset value, di bawah net current asset. Akhirnya Buffett mulai mencari saham-saham yang wonderful seperti SIS Candy. Nah, kemudian Buffett pada 1973 ketemu dengan perusahaan Washington Post. Jadi pada saat itu ada terjadi market crash ya, 1973 ada market crash dan Washington Post dijual dengan harga sangat murah, jadi sekitar $40 juta. Nah, 40 atau $80 juta. Jadi pada saat itu Buffett memperkirakan bahwa seluruh asetnya si Washington Post itu harusnya dihargai dengan $400 juta gitu. Dan akhirnya Buffett membeli perusahaan Washington Post. Jadi zaman dulu ini adalah perusahaan koran ya. Jadi di Washington, dan perusahaan koran itu susah sekali untuk direbut marketnya. Jadi kalau misalnya di Washington sudah ada koran, kalau misalnya ada koran baru masuk, susah untuk merebut marketnya si Washington Post itu dan beberapa koran-koran lokal lainnya. Nah, karena ada crash dan harga sahamnya turun tajam, akhirnya Buffett membeli sekitar 9,8 atau 10% kepemilikan terhadap Washington Post, dan Washington Post itu terus growing sampai 1983 sudah jadi ya udah berapa ratus juta dolar gitu. Jadi dari investasi awal puluhan juta dolar sudah menjadi ratusan juta dolar. Nah, bukan hanya Washington Post, tapi juga ada beberapa perusahaan lain seperti misalnya Walt Disney. Dulu bukan Walt Disney, tapi Capital Cities ya. Jadi Capital Cities kemudian merger menjadi ABC Company, kemudian ada juga Walt Disney. Dan juga karena paradigma Buffett yang berubah ketika memperoleh perusahaan seperti See's Candy, akhirnya Buffett menemukan pada 88 itu menemukan saham Coca-Cola. Nah, Coca-Cola kan punya sejarah ya dengan kehidupannya Buffett, karena dari Buffett kecil itu suka jualan Coca-Cola dari toko kelontong milik kakeknya gitu. Nah, akhirnya Buffett membeli saham Coca-Cola itu seharga $1,3 miliar. Jadi pembelian terbesar
Buffett gitu. Jadi dulu ada American Express, kemudian ada Geico, kemudian ada ya Washington Post ya, kemudian Siskendi, dan ketika pembelian Coca-Cola itu Buffett menghabiskan 1,3 miliar dolar. Jadi itu pembeliannya dari 88 sampai 94. Jadi 6 tahun pembelian Coca-Cola. Nah, padahal di 87 ya, Oktober 87 itu market sedang menghadapi yang namanya crash. Jadi market turun 20% lebih dalam sehari, dan juga belum belum terlalu recover ya di kuartal 1 88. Buffett membeli saham Coca-Cola itu. Dan pembelian Coca-Cola itu di harga 17 kali PE. Jadi itu bukanlah pembelian klasik Benjamin Graham. Jadi benar-benar metodenya Buffett itu sudah mulai geser ya. Jadi metode tetap harus evolve dong. Jadi dari dulunya mencari saham-saham yang murah, sekarang menjadi mencari saham-saham yang berkualitas dan powerful gitu. Nah, di kondisi sekarang, Berkshire Hathaway itu memiliki 40% portofolio terkonsentrasi pada satu saham, yaitu Apple. Nah, jadi Buffett dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya dia tetap pada metode intinya, itu dia tetap concentrated ya, jadi portofolio tetap concentrated, tapi kali ini dia konsentrasi pada saham-saham yang benar-benar berkualitas. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat perjalanan Buffett dari awalnya mencari saham-saham. Jadi awalnya itu adalah dia bekerja di menjadi seorang pialang, kemudian bekerja sebagai analis di Benjamin Graham, bantuin Benjamin Graham, dan juga dari bisnis-bisnis kecilan di masa lalu dia bisa kumpulin uang dan juga berinvestasi dari situ. Dan ketika dia mendirikan Buffett Partnership Limited, ya, dia menginvestasikan dan mampu bertumbuh dengan 50% per tahun. Dan dari situlah 50% per tahun selama 10 tahun itu gede banget loh pertumbuhannya. Dan dari situlah Buffett memiliki modal untuk membeli beberapa saham dan memegang kontrol terhadap company-company tersebut. Salah satunya Berkshire. Dan Berkshire ya membeli kontrol, kemudian menjual aset-aset Berkshire ya, kemudian dari uang itu digunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan lain seperti Washington Post, American Express, kemudian ada Siskendi, Coca-Cola, dan itu terus compounding terus. Nah, kalau misalnya kita mau simpulkan dalam satu kata, yang dilakukan Buffett itu selama perjalanan karirnya itu Buffett hanya menghasilkan return 20% per tahun dari awal mulai sampai sekarang gitu. Tapi Buffett konsisten melakukannya selama hampir 50 tahun, 70 tahun. Dan kalau misalnya small number seperti itu konsisten terus menggulung dan hasilnya juga ternyata luar biasa. Nah, dari sini kita bisa belajar dari ceritanya Warren Buffett. Semoga kamu juga bisa mendapatkan inspirasi yang positif dari cerita Warren Buffett dan bisa kamu praktekkan ya. Kamu mungkin sekarang belum bisa membeli company yang seluruhnya, tapi at least kita sudah tahu inti dari strategi yang digunakan oleh Warren Buffett dan bisa kamu gunakan untuk ya mencari saham-saham lain yang memenuhi kriteria tersebut. Oke, semoga bermanfaat cerita soal Warren Buffett ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.